Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Berjumpa lagi dengan saya, Eka Yusriansah, peserta pelatihan dasar calon pegawai negeri sipil, Puslatbang KDOD Lan Samarinda, Angkatan 17. Pada kesempatan kali ini, saya akan menguraikan ulasan materi tentang etika publik, di mana mata diklat ini disampaikan kepada seluruh calon pegawai negeri sipil dengan harapan mampu untuk menanamkan dan membentuk sikap serta perilaku yang patuh kepada standar etika publik yang tinggi. Sebelum melanjutkan pembahasan tentang etika publik, pertama-tama marilah kita mendefinisikan apa itu etika. Etika didefinisikan dalam KBBI sebagai ilmu tentang baik dan buruk, tentang hak dan kewajiban sosial. Sementara Sumaryono mendefinisikan etika sebagai studi tentang kebenaran dan ketidakbenaran berdasarkan kodrat manusia yang diwujudkan melalui kehendak manusia dalam setiap perbuatannya. Dengan demikian, etika lebih dipahami sebagai sebuah refleksi atas baik dan buruk, benar dan salah yang harus dilakukan atau bagaimana melakukan yang baik dan benar. Nah, ketika berbicara tentang etika, tentu tidak dapat dilepaskan dengan moral. Moral sendiri didefinisikan sebagai sesuatu dorongan ya. Jadi dorongan manusia dari dalam atau dari batinnya untuk melakukan tindakan-tindakan yang baik sebagai kewajiban atau norma. Moral juga dapat diartikan sebagai sarana untuk mengukur benar dan tidaknya tindakan manusia. Nah, lantas bagaimana dengan seorang ASN? Dalam kaitannya dengan pelayanan publik, para aparatur sipil negara harus selalu berkomitmen, harus selalu menerapkan atau tunduk pada etika-etika publik. Etika publik sendiri merupakan refleksi tentang standar atau norma yang menentukan baik dan buruk, benar dan salah, suatu perilaku, tindakan, dan keputusan untuk mengarahkan kebijakan publik dalam rangka menjalankan tanggung jawab pelayanan publik. Karena seperti diketahui bahwasanya ASN atau pegawai negeri sipil merupakan perpanjangan tangan atau bagian dari kekuasaan dalam tanda kutip, sehingga segala bentuk sikapnya, tindakannya, tindak tanduknya berimplikasi terhadap kepentingan masyarakat luas. Masyarakat memiliki tuntutan dan harapan yang sangat tinggi kepada para aparatur sipil negara. Saking tinggi harapan masyarakat, tidak mengherankan apabila perilaku yang kurang terpuji dilakukan oleh para aparatur sipil negara tentu mendapat kecaman, mendapat sorotan yang tajam, menjadi bahan tertawaan, menjadi bahan sindiran, olok-olokan, bullying, ancaman, baik di media sosial maupun dalam kehidupan sehari-hari. Tentu sudah tidak dapat dihitung dengan jari betapa banyaknya contoh kasus atau perbuatan tidak terpuji yang dilakukan atau yang melibatkan atau yang menyeret aparatur sipil negara. Dari contoh kasus yang terkecil saja, yaitu seringnya kita mendengar hinaan, cacian, sindiran, bahkan pengaduan dari publik terkait judesnya sikap atau tidak ramah tamahnya sikap aparatur sipil negara dalam melayani publik. Belum lagi contoh kasus yang lebih besar, seperti perselingkuhan yang melibatkan atau yang menyeret nama besar pejabat publik, atau bahkan korupsi yang tentunya merugikan negara. Tentu ini sangat dikecam oleh publik, bahkan dapat menurunkan kepercayaan publik terhadap pejabat publik tersebut. Nah, oleh karena itu, dalam menyelenggarakan atau dalam kaitannya pelayanan publik, terdapat paling tidak 3 kompetensi. Yang pertama adalah kompetensi teknik, kedua adalah kompetensi leadership atau kepemimpinan, yang ketiga adalah kompetensi etik atau kompetensi etika. Ketiga kompetensi ini harus saling kait kelindan, harus saling bersamaan atau bebarengan diterapkan, diaktualisasikan dalam menyelenggarakan pelayanan publik, agar tidak terjadi pelayanan publik yang compang-camping, karena mungkin sering kita temui dalam kehidupan sehari-hari. Terdapat aparatur sipil negara penyelenggara pelayanan publik yang memiliki jiwa leadership atau kepemimpinan yang tinggi, memiliki kemampuan atau pengetahuan dalam
melakukan kinerjanya dengan baik, akan tetapi tidak diimbangi atau tidak dibarengi dengan penerapan etika atau tidak tunduk dengan kode etik profesi, sehingga ini akan mencoreng instansi tersebut atau memperburuk citra ASN di mata publik. Nah, oleh karena itu penting sekali etika ini dalam menyelenggarakan pelayanan publik. Kenapa penting? Paling tidak terdapat 4 alasan. Yang pertama adalah kewenangan ASN yang kita miliki. ASN memiliki kewenangan untuk melaksanakan kebijakan publik. Yang kedua, citra ASN di mata masyarakat. Seperti yang diketahui bahwasannya citra ASN sekarang ini sudah jauh dari kata baik. Oleh karenanya, dengan penerapan etika publik, komitmen, dan lain sebagainya, diharapkan mampu untuk meningkatkan kualitas, profesionalitas, dan integritas. Berikutnya adalah syarat sebuah keberhasilan. Penerapan etika publik itu adalah bagian dari keberhasilan atau syarat untuk mencapai keberhasilan. Terakhir adalah dampak etika buruk, yaitu dapat mencoreng instansi maupun pribadi pribadi aparatur sipil negara yang bersangkutan. Saya rasa demikian yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.